Halo semua, perkenalkan saya Stefanus Erasmus Doa dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota. Kali ini saya akan membagikan presentasi mengenai identifikasi karakteristik guna lahan dan kegiatan di Kota Bandung yang disusun oleh saya sendiri, Stefanus Erasmus Doa, Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota. Saya berharap materi ini bisa memberi perspektif baru untuk kita semua. Oke, untuk mempersingkat waktu kita langsung saja memulai presentasinya. Identifikasi karakteristik guna lahan dan kegiatan di Kota Bandung yang disusun oleh Stefanus Erasmus Doa, Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota. Yang pertama, latar belakang. Latar belakang ini dibagi lagi menjadi perkembangan kota, yang kedua perbedaan pertumbuhan dan transformasi, yang ketiga tahapan transformasi, yang keempat permasalahan yang timbul, yang kelima dampak ketidaksesuaian lahan, yang keenam peran pemerintah, yang ketujuh pentingnya identifikasi guna lahan, yang kedelapan guna lahan dan kegiatan, yang kesembilan kategori umum guna lahan, dan yang ke-10 mengapa perlu identifikasi di Kota Bandung. Jadi kita akan mengkajinya satu-satu. Yang pertama, perkembangan kota. Perkembangan kota, yaitu kota berkembang melalui pertumbuhan dan transformasi. Yang kedua, transformasi mengubah fungsi ruang secara terus-menerus. Yang berikut perbedaan pertumbuhan dan transformasi. Pertumbuhan, peningkatan jumlah atau ukuran. Transformasi, perubahan fungsi ruang untuk efisiensi. Sedangkan tahapan transformasi dibagi lagi menjadi penetrasi, invasi, dominasi, dan suksesi. Penetrasi yaitu fungsi baru masuk, invasi yaitu fungsi baru meluas, dominasi yaitu fungsi baru menguasai, terus suksesi fungsi lama digantikan total. Terus permasalahan yang timbul. Permasalahan yang timbul ini yaitu pembangunan sering tidak sesuai RT RW, terus munculnya dampak sosial, ekonomi, ekologis, perubahan fungsi ruang mempengaruhi struktur kota. Berikut dampak ketidaksesuaian lahan. Yang pertama yaitu konflik sosial dan perubahan budaya. Yang kedua, penurunan kualitas lingkungan. Yang ketiga, tekanan ekonomi masyarakat perkotaan. Tekanan ekonomi masyarakat perkotaan. Yang berikut peran pemerintah. Peran pemerintah di sini yaitu pengendalian pemanfaatan ruang sangat penting. Terus penataan guna lahan untuk efisiensi dan manfaat sosial. Berikut pentingnya identifikasi guna lahan, yaitu memahami proses transformasi kata, menilai kesesuaian fungsi dan kegiatan, dan dasar evaluasi tata ruang. Berikut lagi guna lahan dan kegiatan. Guna lahan yaitu fungsi dominan kawasan, sedangkan kegiatan yaitu aktivitas pada persil. Yang berikut kategori umum guna lahan, dibagi lagi menjadi perumahan, komersial, industri, ruang terbuka hijau, kawasan lindung, dan campuran. Ini juga mengapa perlu identifikasi di Kota Bandung. Yang pertama, tidak semua wilayah berfungsi sesuai rencana. Yang kedua, perlu pemetaan karakteristik guna lahan aktual. Dan yang ketiga, mendukung pengendalian dan perencanaan kota. Oke, kita lanjut yang berikut. B, tujuan dan sasaran. Tujuan survei yang pertama mengkaji kesesuaian guna lahan, yang kedua mengidentifikasi karakteristik lahan, yang ketiga menganalisis variasi kegiatan,
Yang keempat, mengetahui perkembangan aktivitas. Survei dilakukan untuk melihat sejauh mana fungsi lahan sesuai dengan kegiatan yang berlangsung serta memahami pola dinamis masyarakat di lapangan. Itu merupakan tujuan dari survei ini. Sedangkan sasaran survei yang pertama, teridentifikasinya karakteristik guna lahan Bandung. Yang kedua, teridentifikasinya variasi kegiatan tiap guna lahan. Yang ketiga, teridentifikasi kegiatan yang berkembang di kawasan. Sasaran utama adalah menghasilkan data yang dapat dipakai dalam tahapan perencanaan lanjutan, termasuk penyusunan rekomendasi kebijakan. Oke, kita lanjut yang berikut, C. Keluaran yang diharapkan. Keluaran yang diharapkan itu yang meliputi laporan survei lengkap, peta tematik, data kegiatan persil, grafik dan tabel analisis, rekomendasi pemanfaatan ruang. Keluaran utama berupa laporan siap pakai yang mendukung proses penyusunan RT/RW atau RDTR pada tingkat kota. Lanjut yaitu D, lingkup kegiatan. Lingkup kegiatan yang meliputi Kota Bandung, 6 wilayah pengembangan, fokus pada blok lahan dan persil, durasi 100 meter, visual peta wilayah pengembangan. Kota Bandung dibagi 6 kawasan pengembangan. Setiap wilayah pengembangan memiliki karakteristik dan tingkat perubahan fungsi ruang berbeda. Lanjut, E, kategori guna lahan. Kategori guna lahan ini meliputi perumahan, komersial, industri, ruang terbuka hijau, kawasan lindung, dan campuran. Kategori ini digunakan dalam pencatatan dan pemetaan lahan untuk mengetahui komposisi penggunaan ruang. F, jenis kegiatan penduduk. Jenis kegiatan penduduk dibagi lagi menjadi hunian, perdagangan dan jasa, industri kecil, rekreasi, aktivitas sosial, aktivitas informal. Masing-masing persil diamati berdasarkan kegiatan yang berlangsung, bukan hanya fungsi lahan semata. F, kita lanjut, berikut adalah G, pendekatan survei. Pendekatan survei dibagi menjadi perumusan masalah, kebutuhan data, proposal dan sampel, perangkat survei, dan yang terakhir penetapan area sampel. Sebelum survei disusun, metodologi lengkap untuk memastikan data yang dihasilkan relevan dan akurat. Berikut H, proses pelaksanaan. Proses pelaksanaan dibagi menjadi survei lapangan, observasi kegiatan persil, dokumentasi foto, pengolahan data, interpretasi awal. Setiap persil dikaji melalui observasi langsung untuk mengetahui secara akurat kegiatan aktual. I, kebutuhan data. Kebutuhan data yang pertama, peta dan persil, data RT/RW dan RDTR, foto lapangan, data koordinat, dan informasi kegiatan. Data dasar terutama berasal dari dokumen resmi tata ruang dan hasil observasi lapangan. Yang berikut teknik sampling. Teknik sampling ini dibagi lagi menjadi stratifikasi berdasarkan wilayah pengembangan, variasi guna lahan sebagai dasar, representasi tiap blok pekerangan, fokus pada area transformasi. Pengembangan sampel harus mewakili seluruh wilayah pengembangan agar ditemukan pola perubahan yang komprehensif. Yang berikut perangkat survei. Perangkat survei dibagi menjadi formulir observasi, peta kerja, kamera dan GPS, aplikasi pencatatan, spreadsheet data. Instrumen disiapkan agar pencatatan kegiatan persil lebih sistematis dan mudah dianalisis. Berikut output data.
Output data dibagi lagi menjadi tabel kegiatan per persil, peta sebaran fungsi, grafik komposisi kegiatan, temuan pola aktivitas. Visualisasi memudahkan memahami pola penggunaan lahan dan perubahan antara wilayah pengembangan. Yang berikut temuan umum. Temuan umum meliputi kegiatan komersial meningkat, yang kedua fungsi hunian berubah menjadi campuran, yang berikut aktivitas informasi di pusat kota, dan yang berikut penurunan RTH dan wilayah pengembangan tertentu. Temuan umum ini menunjukkan kecenderungan transformasi ruang yang perlu ditangani dengan kebijakan yang tepat. Berikut manfaat survei. Manfaat survei yaitu evaluasi kesesuaian lahan, pengendalian pemanfaatan ruang, penyempurnaan RT/RW RDTR, dasar perencanaan strategis. Hasil survei bermanfaat sebagai alat pengembangan keputusan bagi pemerintah kota dalam menentukan arah pengembangan. Penutup yaitu survei guna lahan membantu memahami dinamika ruang dan mendukung perencanaan Kota Bandung. Survei ini merupakan langkah penting dalam upaya memahami pola penggunaan ruang di Bandung serta memastikan kota berkembang menuju arah yang lebih baik. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Saya berharap materi ini bermanfaat untuk kita semua.